pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa bukan? Hari ini kita akan belajar tentang ASEAN. Yuk kita belajar bersama. ASEAN. Kita akan membahas tentang pengertian lambang ASEAN dan maknanya. ASEAN kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN disebut juga dengan Perbara, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN didirikan di Bangkok, Thailand, tanggal 8 Agustus 1967. Gedung atau kantor sekretarian ASEAN berada di Jalan Sisingamangaraja nomor 70A, Jakarta Selatan, Indonesia. ASEAN itu apa? ASEAN merupakan sebuah organisasi internasional negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Selain itu, kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh pendiri ASEAN. Kita akan simak lambang ASEAN dan maknanya. Dari gambar lambang tersebut terdapat 10 batang padi yang terikat, menggambarkan persatuan, kesatuan, dan persahabatan dari ke-10 negara-negara yang menjadi anggota ASEAN. Adapun warna yang berada pada lambang ASEAN tersebut memiliki arti tersendiri. Warna biru memiliki arti perdamaian dan keamanan. Warna merah memiliki arti keberanian dan dinamika. Warna putih memiliki arti kesucian. Kuning memiliki arti kemakmuran dan kesejahteraan. Sedangkan lingkaran yang ada melambangkan persatuan antara negara-negara anggota ASEAN. Silakan anak-anak cermati gambar peta negara-negara anggota ASEAN. Ada Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Saatnya kuis. Siap? Sebut nama negara yang ditunjuk. 1. Betul, Thailand. Gambar nomor 2. Hebat, Myanmar. Nomor 3 adalah luar biasa, Laos. Nomor 4 adalah hebat sekali, Vietnam. Nomor 5 adalah luar biasa, Kamboja. Nomor 6 hebat, Malaysia. Nomor 7 adalah luar biasa, Brunei Darussalam. Nomor 8 yaitu
Ya, Singapura. 9 adalah bagus, Filipina. Dan yang terakhir adalah ya Indonesia. Luar biasa, kerja kalian sungguh hebat. Selanjutnya kita akan belajar tentang pendiri ASEAN. Pada awal dibentuknya ASEAN, jumlah anggota ASEAN hanya 5 negara, yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Kelima negara tersebut juga merupakan pendiri ASEAN. Pada 8 Agustus 1967, para menteri luar negeri dari negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam menandatangani suatu deklarasi yang dikenal sebagai Bangkok Declaration. Kelima perwakilan negara pendiri ASEAN yaitu perwakilan Indonesia, ada Malik. Perwakilan Singapura, Sinnathamby Rajaratnam atau biasa disingkat dengan S. Rajaratnam. Perwakilan Filipina, Narcisco Ramos. Perwakilan Thailand, Sanat Khoman. Dan yang terakhir adalah perwakilan Malaysia, Tun Abdul Razak. Berikut kita akan membahas tujuan berdirinya ASEAN berdasarkan deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok. Apa itu deklarasi Bangkok? Deklarasi Bangkok merupakan persetujuan kesatuan tekad kelima negara pendiri untuk membentuk suatu organisasi kerjasama regional yang disebut Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Tujuan ASEAN menurut deklarasi Bangkok adalah kali ini kita akan membahas tentang 5 negara lain yang tergabung dalam keanggotaan ASEAN. Beberapa negara yang kemudian tergabung ke dalam keanggotaan ASEAN yaitu 1. Brunei Darussalam, 2. Vietnam, 3. Myanmar, 4. Laos, 5. Kamboja. Jadi negara terakhir yang bergabung saat ini adalah Kamboja, sedangkan Myanmar dan Laos, jika anak-anak mencermati, mereka bergabung pada tanggal yang sama. Sedangkan negara ke-6 yang bergabung dalam keanggotaan ASEAN adalah Brunei Darussalam. Dengan bergabungnya negara-negara tersebut, maka ada 10 anggota ASEAN sekarang ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang KTT ASEAN. Konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN adalah pertemuan puncak antara pemimpin-pemimpin negara anggota ASEAN dalam hubungannya dengan pengembangan ekonomi dan budaya,
antara negara-negara Asia Tenggara. Nah, anak-anak, kita ketahui bersama KTT ASEAN pertama diadakan di Indonesia, tepatnya di Bali pada tanggal 23 sampai dengan 24 Februari 1976. KTT ASEAN ini diselenggarakan oleh 10 negara Asia Tenggara setiap tahunnya atau setahun sekali. Selanjutnya kita akan membahas tentang bendera negara-negara ASEAN. Silakan dicermati gambar bendera negara-negara anggota ASEAN berikut. Saatnya kuis. Sudah siap? Pastinya ya. Sebutkan nama negara yang memiliki gambar bendera di bawah ini. Ya, Indonesia. Wah, hebat. Malaysia. Tepat sekali. Thailand. Bagus. Filipina. Ya, kalian benar. Singapura. Hebat sekali. Brunei Darussalam. Luar biasa. Vietnam. Ya, anak-anak, benar sekali. Myanmar. Betul, Laos. Dan yang terakhir adalah hebat, Kamboja. Sekretaris Jenderal ASEAN. Sekretaris Jenderal ASEAN bertugas membantu pelaksanaan berbagai kesepakatan atau keputusan ASEAN serta memantau dan melaporkan perkembangan capaian ASEAN di KTT ASEAN. Sekretaris Jenderal ASEAN adalah Kepala Sekretariat ASEAN yang diangkat oleh KTT ASEAN untuk masa jabatan 5 tahun dan dipilih dari warga negara anggota ASEAN. Sekretaris Jenderal ASEAN periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2022 adalah Lim Chok Hoi dari Brunei Darussalam. Kali ini kita akan belajar tentang profil 5 negara pendiri ASEAN. Sekedar informasi. Setiap negara memiliki bentuk negara dan sistem pemerintahannya sendiri. Ada negara yang berbentuk republik, ada pula yang berbentuk monarki atau kerajaan. Gelar kepala negara yang berbentuk republik adalah presiden, sedangkan gelar kepala negara yang berbentuk monarki atau kerajaan adalah raja atau sultan. Indonesia. Kepala negara Indonesia adalah Presiden Joko Widodo. Profil negara Indonesia. Beribu kota di Jakarta dengan bahasa Indonesia, mata uang rupiah. Hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bentuk pemerintahan republik. Perhatikan peta negara Indonesia yang beribu kota di Jakarta. Batas wilayah Indonesia. Batas sebelah utara. Batas darat sebelah utara. Pulau Kalimantan berbatasan langsung dengan Malaysia. Batas laut sebelah utara mencakup 5 negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand,
Vietnam, dan Filipina. Batas sebelah timur. Di bagian timur Indonesia ada Pulau Papua. Di wilayah timur ini, Papua berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Batas sebelah barat. Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Silakan kalian baca. Batas sebelah selatan. Batas darat, Indonesia berbatasan langsung dengan Timor Leste. Untuk batas lautnya, ada perairan Australia dan Samudra Hindia. Bunga nasional. Bunga nasional negara Indonesia adalah bunga melati. Rakyat Indonesia sering menggunakan bunga melati dalam upacara pernikahan dan keagamaan. Karena alasan itu, bunga ini pun dijadikan bunga nasional Indonesia dengan julukan Puspa Bangsa. Komoditas ekspor Indonesia. Ikon Indonesia. Monas atau Monumen Nasional. Julukan Indonesia. Zamrud Khatulistiwa. Gugusan pulau-pulau Indonesia secara geografis terletak di garis Khatulistiwa, tetapi bukan karena letaknya Indonesia dikenal sebagai Zamrud Khatulistiwa. Jika dilihat dari angkasa, gugusan kepulauan Indonesia nan hijau menyejukkan mata, bak batu zamrud. Hal inilah yang kemudian membuat Indonesia dikenal sebagai Zamrud Khatulistiwa. Malaysia. Kepala negara Malaysia yang di-Pertuan Agung 16 Sultan Pahang. Profil negara Malaysia. Beribu kota di Kuala Lumpur, bahasa Melayu, mata uang ringgit, hari kemerdekaan 31 Agustus 1957, lagu kebangsaan negaraku, bentuk pemerintahan monarki. Berikut adalah peta negara Malaysia dengan ibu kota Kuala Lumpur. Batas wilayah Malaysia. Batas sebelah utara, Thailand dan Brunei Darussalam, serta Laut Cina Selatan. Batas sebelah selatan, Indonesia dan Singapura. Batas sebelah timur, Filipina dan Laut Cina Selatan. Batas sebelah barat, Indonesia dan Selat Malaka. Bunga nasional. Kembang sepatu disebut bunga raya. Bunga ini ditetapkan sebagai bunga nasional Malaysia. Komoditas ekspor Malaysia.
Ikon Malaysia. Menara Kembar Petronas. Julukan Malaysia, negeri jiran. Julukan ini diberikan kepada Malaysia karena letaknya yang sangat dekat dengan Indonesia dan merupakan negara tetangga Indonesia. Makanan khas Malaysia adalah nasi lemak. Kepala negara Thailand, Paduka Yang Mulia Raja Maha Vajiralongkorn. Profil negara Thailand. Beribu kota di Bangkok, bahasa Thai, mata uang Baht. Hari kemerdekaan tidak ada karena tidak pernah dijajah negara lain. Lagu kebangsaan Pehleng Chat Thai, bentuk pemerintahan monarki. Berikut adalah peta negara Thailand yang beribu kota di Bangkok. Batas wilayah Thailand. Batas sebelah utara, Laos dan Myanmar. Batas sebelah timur, Laos dan Kamboja. Batas sebelah selatan, Teluk Siam dan Malaysia. Batas sebelah barat, Myanmar dan Samudra Hindia. Bunga nasional. Komoditas ekspor Thailand. Julukan untuk negara Thailand. Negeri Gajah Putih atau The Land of White Elephant. Hal itu karena gajah, terutama gajah putih, merupakan hewan nasional Thailand. Salah satu alasan utama ditetapkannya gajah sebagai simbol negara Thailand tidak lepas dari budaya masyarakat setempat. Mereka mengagumi kekuatan, daya tahan, dan umur panjang gajah yang luar biasa. Sementara itu, gajah putih juga merupakan simbol kerajaan di Thailand. Ikon negara Thailand. Grand Palace. Cerita Ramakien adalah cerita yang terkenal dari Thailand. Diadopsi dari cerita Ramayana. Filipina. Kepala negara Filipina, Rodrigo Roa Duterte. Profil negara Filipina. Beribu kota di Manila, bahasa Tagalog dan Inggris, mata uang peso. Hari kemerdekaan 12 Juni 1898. Lagu kebangsaan Lupang Hinirang atau Chosen Land, bentuk pemerintahan republik. Berikut adalah peta negara Filipina dengan ibu kota Manila. Batas wilayah Filipina. Batas sebelah utara, Taiwan. Batas sebelah timur, Samudra Pasifik. Batas sebelah selatan, Laut Sulawesi dan Laut Sulu. Batas sebelah barat, Laut Cina Selatan. Bunga nasional. Bunga Sampaguita.
Di Indonesia dikenal dengan nama bunga melati, melambangkan kesucian, kesederhanaan, kemanusiaan, dan kekuatan. Komoditas ekspor Filipina. Ikon negara, Trump Tower. Julukan negara Filipina, negara lumbung padi. Julukan ini didapatkan Filipina karena negara ini sangat terkenal dengan pertanian padi bukitnya. Julukan negara Filipina yang lain adalah Mutiara Laut Orient karena keindahan alamnya. Budaya adalah tari tinikling. Tari ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Kepala negara, Halimah Yacob. Profil negara Singapura. Beribu kota di Singapura dengan bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uang dolar Singapura. Hari kemerdekaan 9 Agustus 1965. Lagu kebangsaan Majulah Singapura. Bentuk pemerintahan republik. Berikut ini adalah peta negara Singapura yang beribu kota di Singapura. Batas wilayah Singapura. Batas sebelah utara Malaysia, batas sebelah timur Malaysia dan Laut Cina Selatan. Batas sebelah barat wilayah Singapura, Selat Malaka. Batas sebelah selatan Indonesia. Bunga nasional, bunga anggrek Vanda Miss Joaquim. Komoditas ekspor Singapura. Patung Merlion adalah ikon Singapura. Profil negara anggota ASEAN bagian 2. Yuk kita menjelajah Brunei Darussalam. Kepala negara Brunei Darussalam adalah Sultan Hasan Al-Bolkiah. Brunei Darussalam beribu kota di Bandar Seri Begawan dengan bahasa resmi Melayu, mata uang dolar Brunei. Hari kemerdekaan 1 Januari 1984. Lagu kebangsaan Allah peliharakan Sultan, bentuk pemerintahan monarki. Nama Brunei Darussalam berarti Brunei yang penuh perdamaian. Yuk perhatikan peta berikut. Kita akan mengunjungi ibu kota Brunei Darussalam. Kita akan pergi ke Bandar Seri Begawan. Batas wilayah Brunei Darussalam. Batas sebelah barat, timur, dan selatan adalah negara Malaysia. Sedangkan di sebelah utara, negara Brunei Darussalam berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Nah, anak-anak, bunga simpor adalah bunga nasional Brunei Darussalam. Selanjutnya kita membahas komoditas ekspor Brunei Darussalam. Komoditas ekspornya adalah minyak bumi dan gas bumi. Ikon Brunei Darussalam. Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin.
Apakah kalian tahu ini namanya apa? Kampung ini terkenal loh di Brunei Darussalam. Namanya adalah Kampung Ayer. Kampung Ayer, apa sih itu? Anak-anak, Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam, nama yang unik ya. Nah, sebenarnya siapa yang mengucapkan kata Brunei Darussalam dan apa artinya? Yuk kita simak bersama. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar. Ternyata beliau adalah penemu negara Brunei. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Setelah kita puas menjelajah Brunei Darussalam, yuk kita segera pergi ke Vietnam. Wah, sampai juga nih kita di Vietnam. Yuk ketemu dulu dengan kepala negaranya. Kepala negara Vietnam adalah Presiden Nguyen Phu Trong. Yuk kita menjelajah Vietnam. Ibu kota dari Vietnam adalah Hanoi. Sedangkan bahasa resminya adalah bahasa Vietnam. Dong adalah mata uang Vietnam. Nah ini, hari kemerdekaan negara Vietnam adalah 2 September 1945. Dien Quan Cha atau The Song of the Marching Troops atau Barisan Tentara adalah lagu kebangsaan Vietnam. Bentuk pemerintahan Vietnam sama dengan Indonesia, yaitu republik. Ini nih mata uang negara Vietnam. Kita akan mempelajari batas-batas wilayah Vietnam. Perhatikan, yang dilingkari adalah ibu kota Vietnam, Hanoi. Batas sebelah utara, coba dilihat di peta, adalah RRC atau Republik Rakyat Cina. Sedangkan batas sebelah barat ada Laos, Kamboja, Teluk Siam. Batas sebelah timurnya adalah Laut Cina Selatan. Sedangkan batas sebelah selatan adalah Laut Cina Selatan. Lotus adalah bunga nasional negara Vietnam. Nah, sampailah kita di Teluk Halong. Teluk Halong adalah ikon negara Vietnam. Indah sekali bukan? Komoditas ekspor Vietnam ada beras, ada juga kacang mede. Wah, ada permainannya. Permainan apa ya? Oh, ternyata permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Permainan ini adalah permainan tradisional anak Vietnam. Sepertinya seru ya. Bagaimana cara memainkannya? Ternyata anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain. Lantas, ia harus menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Jadi, bukan benar-benar menangkap jangkrik ya. Wah, ada pakaian tradisionalnya. Ada baju khas Vietnam yaitu Áo Dai. Topi caping yang biasanya ada di Indonesia juga bisa loh dijumpai di Vietnam.
Anak-anak, mayoritas atau sebagian besar orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Sudah puas menjelajah Vietnam? Pastinya. Yuk, kita segera terbang ke Myanmar. Wah, akhirnya sampai juga nih kita di Myanmar. Anak-anak, yuk kenalan dulu sama kepala negaranya. Ada Presiden Win Myint. Sebelum kita jalan-jalan ke Myanmar lebih jauh lagi, kita tilik dulu sejarah perubahan nama dari Burma menjadi Myanmar. Anak-anak, perubahan nama dari Burma menjadi Myanmar ini secara resmi dilakukan oleh pemerintahan junta militer. Tanggal berapa ya? Oh, ternyata pada tanggal 18 Juni 1989. Kira-kira apa sih penyebab perubahan nama dari Burma menjadi Myanmar itu? Junta militer ternyata mengubah nama Burma menjadi Myanmar agar etnis non-Burma merasa menjadi bagian dari negara ini. Walaupun begitu, perubahan nama ini tidak sepenuhnya diadopsi oleh dunia internasional. Karena ada beberapa negara yang masih menyebut negara ini dengan sebutan Burma. Dari tadi kita menyebut kata pemerintahan junta militer. Apa sih itu junta militer? Junta militer biasanya dipimpin oleh seorang perwira militer yang pangkatnya tinggi. Pemerintahan ini biasanya hanya dikuasai oleh satu orang perwira yang mengendalikan hampir segala-galanya. Kita pergi dulu ke ibu kotanya. Ibu kota Myanmar adalah Naypyidaw. Sedangkan bahasa resminya bahasa Myanmar. Mata uangnya adalah Kyat Myanmar. Hari kemerdekaannya 4 Januari 1948. Sedangkan lagu kebangsaannya adalah Kaba Make atau Till the End of the World Myanmar. Bentuk pemerintahannya sama dengan Indonesia, Republik. Anak-anak, perhatikan baik-baik, ini adalah gambar mata uang negara Myanmar, Kyat Myanmar. Yuk, kita pergi ke ibu kota Myanmar. Ada Naypyidaw. Perlu kalian ketahui bahwa dulunya ibu kota negara ini adalah di Yangon sebelum dipindahkan oleh pemerintahan junta militer ke Naypyidaw tanggal 7 November 2005. Kita lihat batas-batasnya ya. Batas sebelah timur ada Laos dan Thailand. Sedangkan batas sebelah barat ada India dan Bangladesh. Kemudian batas sebelah utara ada Republik Rakyat Cina. Lanjut, batas sebelah selatan ada Laut Andaman dan Teluk Benggala. Bunga padauk adalah bunga nasional Myanmar. Wah, pagodanya megah sekali ya. Namanya apa sih? Oh, ternyata Pagoda Emas Wedagon. Itu adalah ikon negara Myanmar.
Myanmar ternyata dijuluki negeri 1000 pagoda. Mengapa demikian? Pastinya karena terdapat ribuan pagoda di Myanmar. Anak-anak, pagoda tertua dan terbesar adalah pagoda Shwedagon dengan usia sekitar 2500 tahun. Wah, hebat ya. Kita akan simak komoditas ekspor negara Myanmar. Ada apa saja ya? Ada beras, kemudian minyak bumi, ada juga gas alam, serta batu permata. Mari kita lihat pakaian tradisional Myanmar. Dari gambar tampak seperti sarung ya. Mari kita lihat ulasannya. Jadi namanya longyi. Longyi ini mirip sarung di Indonesia. Kain ini membelit bagian tubuh mulai dari perut hingga betis. Longyi berbahan katun. Tidak hanya dipakai pria, anak-anak dan wanita pun juga mengenakan longyi. Nah, puas ya jalan-jalannya hari ini? Nanti kita akan jalan-jalan lagi. Hari ini kita akan pergi ke Laos dan Kamboja. Sudah siap? Yuk kita segera berangkat. Wah, sampai juga nih kita di Laos. Yuk kita kenalan dulu sama kepala negara Laos. Ada Presiden Bounang Vorachith. Mari kita mengenal negara Laos lebih dekat lagi. Vientiane adalah ibu kota negara Laos. Bahasa resminya adalah bahasa Lao. Kip Laos adalah mata uang negara Laos. Hari kemerdekaan negara ini adalah 19 Juli 1949. Peng Zat Lao atau Hymn of the Lao People adalah lagu kebangsaan negara Laos. Bentuk pemerintahannya adalah republik. Nah, anak-anak, ini adalah gambar mata uang negara Laos. Kita lihat di situ ada letak Vientiane, ibu kota negara Laos. Kita pelajari dulu batas-batas wilayah negara Laos. Anak-anak lihat di peta, batas sebelah utara adalah RRC atau Republik Rakyat Cina. Sedangkan batas sebelah timur adalah negara Vietnam. Batas sebelah selatan adalah negara Kamboja. Sedangkan batas sebelah barat adalah Thailand dan Myanmar. Wah, di Laos ada bunga Kamboja juga. Tapi namanya apa ya? Oh, bunga Dok Champa. Bunga Dok Champa ini adalah bunga nasional negara Laos. Komoditas ekspor negara Laos. Ada apa saja ya? Ada kayu dan produk kayu. Ada padi. Kemudian ada kopi. Dan juga ada tembakau. Wah, anak-anak lihat, di situ ada candi. Candinya megah ya. Namanya apa ya? Patat Luang. Oh, candi ini namanya Patat Luang. Candi tersebut merupakan ikon negara Laos. Pathat Luang adalah sebuah candi Buddha yang dilapisi emas.
Candi ini terletak di pusat kota Vientiane. Pada umumnya, Pathat Luang dianggap sebagai monumen nasional yang terpenting dan sebagai simbol nasional. Tanah yang terkunci, landlocked country, adalah julukan dari negara Laos. Anak-anak tahu mengapa negara ini dijuluki tanah yang terkunci? Berikut penjelasannya. Negara Laos adalah satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki pantai. Negara Laos terkurung daratan di Asia Tenggara. Letak wilayah negara Laos yang tidak memiliki wilayah laut atau pantai dikenal dengan sebutan kawasan landlocked. Yuk kita olahraga dulu. Olahraga tradisional di Laos adalah katau. Olahraga tradisional di Laos ini seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Tahun baru di Laos dikenal dengan sebutan Bun Pi Mai. Pada saat tahun baru, semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Nah, anak-anak, berikut ini adalah upacara Saibat. Coba dilihat, di situ ada barisan biksu. Apa yang mereka bawa ya? Ya, sepertinya mereka membawa bakul kecil. Anak-anak, upacara ini adalah upacara sakral pemberian sedekah atau yang dikenal dengan nama Saibat. Para biksu membawa bakul kecil, mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Selanjutnya, kita akan mencari tahu apa sih makanan utama warga Laos. Makanan pokok bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Jalan-jalannya, yuk kita lanjut lagi. Kita akan pergi ke Kamboja. Nah, sudah sampai nih di Kamboja. Sebelumnya kita harus mengucapkan salam dulu kepada kepala negaranya. Siapa ya kepala negaranya? Kepala negara Kamboja adalah Raja Norodom Sihamoni. Yuk kita cari tahu lebih dalam lagi tentang negara Kamboja. Phnom Penh adalah ibu kota negara Kamboja. Khmer adalah bahasa resminya. Sedangkan mata uang negara Kamboja adalah riel Kamboja. Hari kemerdekaan negara Kamboja adalah 9 November 1953. Nokor Ridge atau Kerajaan yang Megah merupakan lagu kebangsaan negara ini. Bentuk pemerintahannya adalah monarki. Perhatikan anak-anak, itu adalah gambar mata uang negara Kamboja. Anak-anak, yuk kita singgah dulu di ibu kota negara Kamboja. Letaknya di mana ya? Lihat, Miss Deti sudah beri tanda di peta. Batas wilayah Kamboja. Batas sebelah utara adalah Thailand dan juga Laos.
Sedangkan batas sebelah timur adalah negara Vietnam. Kemudian, batas sebelah barat adalah Thailand. Sedangkan batas sebelah selatan adalah Laut Cina Selatan dan Teluk Thailand atau Gulf of Thailand. Nah, berikutnya siapa yang bisa menebak apa komoditas ekspor negara Kamboja? Ya, kalian benar. Komoditas ekspor negara Kamboja adalah tekstil. Ada bunga rumdul. Seperti apa ya? Coba kita lihat. Nah, itu dia. Bunga rumdul ini adalah bunga nasional Kamboja. Siapa sangka ternyata negara tetangga kita, yaitu Kamboja, mempunyai julukan Hell on Earth, yang berarti neraka dunia. Wah, kenapa bisa dijuluki seperti itu ya? Julukan ini diberikan kepada Kamboja karena peristiwa lampau yang terjadi pada akhir tahun 1970-an. Pada saat itu terjadi pembantaian lebih dari 2 juta jiwa rakyat oleh rezim Khmer Merah. Pada November tahun 1978, Vietnam menyerbu Kamboja. Untuk apa? Untuk menghentikan genosida besar-besaran yang sedang terjadi di negeri Kamboja. Nah, kita akan jalan-jalan ke Angkor Wat. Angkor Wat adalah ikon negara Kamboja. Bagus sekali ya. Wah, ada tarian, namanya Tari Apsara. Menurut legenda rakyat, para bidadari Apsara adalah para bidadari awan dan air. Mereka main, menari, membuat rumput-rumputan, pepohonan, dan hewan berkembang biak, serta tumbuhan berbunga dan berbuah. Oleh karena itu, warga menganggap Apsara sebagai Dewi Kemakmuran. Selanjutnya ada krama. Apa sih itu? Seperti syal ya. Anak-anak orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Nah, ini dia nih makanan khas Kamboja. Cha atau tumisan. Sudah puas ya jalan-jalannya? Yuk kita pulang ke negara kita tercinta, Indonesia.